Ini adalah ruangan mengenai perjuangan etnis Batak terhadap penjajahan di zaman dahulu. Ini adalah ruang edukasi dari Museum Batak. Kita akan dapatkan buku-buku mengenai apabila yang kita perlukan mengenai etnik Batak. Kalau kita mau tahu mengenai etnik Batak, kita akan dapatkan dari buku-buku yang ada di edukasi perpustakaan ini. Ini adalah pahlawan Singsing Mangaraja 12 yang berperan melawan penjajahan, yang berusaha untuk membela tanah Batak. Kemudian E.L. Nommensen yang membawa agama Kristen ke tanah Batak. Kemudian ini adalah mata uang yang berbentuk logam atau kertas yang digunakan pada saat zaman dahulu. Dari mulai 1 sen, kemudian sampai ke 50 sen, 25 rupiah, 2,5 rupiah, semua ada di Museum Batak TB Silalai Sengkang. Di Museum Batak ada juga Al-Quran yang terbuat dari kulit kayu. Pada awalnya dimiliki oleh kakek buyut KH Abdurrahman Wahid yaitu Pak Gus Dur. Al-Quran ini terbuat dari kulit kayu pada awal abad ke-18. Al-Hadona yang terdapat di Baligi. Sedangkan ini adalah miniatur dari HKBP Nommensen yang ada di Sikupar yang dibangun oleh Bapak I.L. Nommensen bersama teman-temannya yaitu Pendeta Kesel dan Pendeta Pilgrim pada tahun 1882 saat masuknya agama Kristen di tanah Batak. Ini adalah patung penjaga yang terbuat dari kayu. Kemudian adalah perminaken, bahan terbuat dari kayu yang berfungsi sebagai tempat menyimpan ramuan. Kemudian manuk terbuat dari kayu, merupakan simbol pelindung bagi orang Batak. Kemudian ini adalah pinggan basuh terbuat dari pusat oleh para datuk dalam ritual adat. Kemudian pamukor bunte sebagai datuk pemeras, digunakan oleh datuk sebagai pemeras jeruk.
Panutuan datu, yaitu terbuat dari kayu kuningan dan batu, digunakan untuk menghaluskan bahan ramuan. Ini adalah santek, terbuat dari baja dan kuningan sebagai untuk menyalakan api. Kemudian tas datu, terbuat dari bulu dan kulit binatang dan digunakan untuk menyimpan peralatan. Ini adalah debata hidup. Dalam mitologi Batak, debata hidup adalah dewa kehidupan yang memainkan peranan penting di kepercayaan Batak. Sama ini juga adalah debata hidup. Ini adalah panangkokon saring-saring, menggali tulang belulang. Mengokilali panakon saring-saring. Masyarakat Batak banyak upacara adat siklus kehidupan dari lahir, dewasa sampai kematian. Salah satu tradisi masyarakat Batak adalah penggalian atau pemindahan tulang belulang ke suatu tempat atau tugu atau biasa disebut dengan mangokal poli. Ini adalah tukot atau tunggal penaluan dari kayu tedah-tedah, kayu yang diukir dan mengisahkan sebuah cerita masa lalu. Merupakan tongkat panjang mirip sebuah kayu yang besar. Sebagian orang menafsirkan tunggal penaluan berasal dari binatang jantan yang mengalahkan musuhnya, seperti yang tergambar di ujung tongkat tersebut. Bentuknya seperti ular naga. Ini adalah pisau sanalenggam, pisau tumbuk lada, pisau pengulu, halati. Iya. Ini adalah salapa dan parhapuran untuk menyimpan tembakau, kan menyimpan kapur siri. Ini adalah salapa, yaitu untuk menyimpan tembakau juga. Panuturan hapuran, parhapuran digunakan untuk menghaluskan pinang dan sirih. Ini menghaluskan kapur sirih. Kemudian tas anyaman, tumpang, ikat pinggang, rantai tas, dan kemudian pangantas, kancing jas. Kemudian ini adalah duri-duri yang terbuat dari kuningan atau suasa yang dipakai perempuan Toba sebagai anting. Anting perempuan Simalungun terbuat dari kuningan biasa. Kemudian suri terbuat dari logam dan manik-manik dari Mandailing. Kemudian duri-duri yang terbuat dari kuningan dan suasa akan oleh perempuan Toba sebagai anting. Gelang kaki terbuat dari campuran tembaga dan emas, diberikan oleh kakek dari ibu kepada cucu. Kemudian tusuk konde terbuat dari kuningan dan berhiaskan permata. Kemudian hiasan dada. Ini adalah buku terombo atau silsilah marga-marga bangsa Batak. Karena bangsa etnik Batak terdiri dari marga-marga. Dari buku inilah kita bisa melihat silsilah dari marga-marga bangsa Batak. Topeng karung terbuat dari pohon yang diukir wajah manusia datar. Digunakan guru pada upacara penguburan orang terpandang di Paru. Main topeng karung.
Ini adalah cincin yang digunakan pada etnik Batak. Ada cincin kuningan, kemudian cincin emas, cincin perunggu. Ini adalah perhiasan masyarakat etnik Batak Toba yang terdiri dari rantai, cincin kuningan, cincin tapak gajah, cincin emas, cincin kuningan, kudung-kudung, serta tali rumah-rumah, kemudian padung guru-guru, kalung kawat perak. Yang ini adalah pisau halasan terbuat dari kayu atau besi dan kuningan, jenis pedang yang dipakai dalam ritual dan peperangan. Paru-paru atau babani onggang terbuat dari kayu, digunakan untuk menyimpan peluru saat dibawa berburu maupun berperang. Sangka atau trompet terbuat dari tanduk kerbau, terbuat untuk memanggil para pejuang dalam medan tempur. Ini sama macam-macam pisau yang digunakan pada etnik Batak yang ada di Sumatera Utara, seperti pisau guru, pisau sanalenggam, pisau podang, pisau gading, pisau nidatu. Kemudian ini adalah pisau gading, pisau kalasan, pisau sanalenggam, pisau tumbak lada, pangasa pisau, belati ranjang. Ini adalah pisau datu dari etnik Batak Toba, dari pisau gading, pisau lumbuk lada. Ini adalah buku lak-lak terbuat dari kulit kayu, berisi mengenai mantra-mantra dan ramuan pengobatan tradisional. Buku lak-lak ini ditulis oleh seorang dukun sakti sebagai media yang digunakan dalam proses untuk mengobati masyarakat Batak dari beberapa penyakit karena serangan roh jahat. Ini adalah poli parhalan terbuat dari tulang kerbau dan yang diukir, berisi kalender astrologi untuk menghitung hari baik dan hari buruk. Pustaha lak-lak, naskah yang ditulis oleh Datu untuk referensi, ditulis menggunakan aksara Toba. Ini adalah alat musik dari etnik Batak yang ada di Sumatera Utara, yaitu sulim, alat musik tiup yang dipakai luas dalam musik etnik Batak. Sarune etek terbuat dari bambu, alat musik tiup kecil yang dipakai dalam upacara adat. Asapi terbuat dari kayu, instrumen musik petik yang dipakai luas di Sumatera Utara. Ini juga alat musik tagading. Taganing adalah drum set melodis, yaitu terdiri dari 5 buah gendang yang digantungkan dalam sebuah rak. Bentuknya sama dengan hordang, hanya ukurannya bermacam-macam. Kemudian ini adalah garantung. Alat musik ini dimainkan dengan menggunakan 2 buah stik untuk tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian ini adalah hasapi, terbuat dari kayu, instrumen musik petik yang dipakai luas di Sumatera Utara. Kalau kita tahu, inilah aksara Batak. Ya, A, kemudian aksara Batak.
Ya, aksara Batak Toba termasuk dalam lingkungan keluarga tulisan India. Ini adalah perminaken, terbuat dari bambu atau kulit labu, merupakan tempat penyimpanan ramuan pupuk atau ramuan magis oleh para datu Karo. Saung, terbuat dari kayu, merupakan tempat penyimpanan pupuk atau bubuk magis yang berfungsi untuk menaklukkan musuh. Perminaken, terbuat dari bambu atau kulit labu, merupakan penyimpan ramuan pupuk. Perminaken. Inilah kalau dilihat adalah pakaian adat tradisi etnik Batak pada zaman dahulu. Ini seperti inilah pakaian raja Batak pada saat zaman dahulu. Ini adalah tempat tidur. Ini adalah hombung, merupakan tempat tidur pada zaman dahulu dan hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai taraf hidup yang sudah cukup mapan. Akhir kata, sekian paparan dari saya, Juni Posmaroli, dari SMA 1 Silain, mengenai wisata yang ada di Kabupaten Toba, khususnya Kecamatan Badigi. Kami mengundang para penonton dan seluruh masyarakat yang ada seluruh Indonesia kiranya dapat mengunjungi Museum Batak. Dengan melihat Museum Batak, kita akan melihat dari dekat etnik Batak yang ada di Sumatera Utara. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.